Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang C, yaitu merancang percobaan. Nah, di sini merancang percobaan, di mana ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkannya. Di mana cara kerja seperti ini disebut sebagai dengan metode ilmiah. Ya, di mana metode ilmiah itu adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu, ya. Di mana langkah pertama yang harus dilakukan yaitu observasi. Kelihatan ya, kita ganti warna kuning. Yang pertama itu adalah observasi. Yang kedua, hipotesis. Kemudian yang ketiga, rancangan percobaan, eksperimen, data, dan kesimpulan. Itu adalah cara merancang percobaan. Nah, tahap-tahap dalam metode ilmiah tersebut dapat dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua tadi membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menyajikan data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, ini adalah tadi ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah ya. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas di sini pengamatan dalam sains. Nah, pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kamu ingat, di mana kita menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Yang pertama dari apa aja 5 indera itu? Ada hidung, mata, telinga, kulit, ya. Nah, pokoknya 5 indera lah ya. Nah, jadi contohnya nih, ketika kalian mengamati atau melihat tumbuhan gitu kan. Melihat tumbuhan. Kemudian ini juga bisa mengamati peta. Nah, ini juga namanya pengamatan ya. Nah, ini atau mencium bau bunga. Nah, itu juga termasuk dalam dalam tahap pengamatan ya. Nah, di sini pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kamu ingat tadi kan. Nah, di mana contohnya tadi kita mengamati daun, mengamati tumbuhan gitu kan. Nah, coba kita lihat di sini. Ayo amati. Berdirilah di halaman sekolah atau rumahmu, lalu perhatikan keadaan di sekelilingmu. Catatlah 2 pengamatan yang kamu lakukan dengan menggunakan alat indera yang berbeda. Nah, misalnya apa? Misalnya dengan mata. Nah, dengan mata kamu melihat misalnya ada ulat. Ada ulat di daun gitu kan. Nah, di daun. Atau bisa juga kamu melihat ada bunga-bunga berbagai macam warna bunga gitu kan. Terus dengan telinga kamu mendengar suara kambing misalnya. Ini misal aja ya. Atau suara kucing lah, nak. Kambing kok ada di sekolah? Kucing ya. Mendengar suara kucing. Nah, jadi itu merupakan pengamatan dengan indera yang berbeda ya. Nah, kita lihat langkah yang kedua, penentuan tujuan percobaan. Nah, dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kata kuncinya pertanyaan ya, atau dalam bentuk pernyataan untuk diuji. Oke. Nah, yang disebut juga dengan tujuan percobaan. Oke, ini kata kuncinya. Tujuan percobaan yang disebutkan tadi merupakan pendapat pribadi, sehingga ini bukan tujuan percobaan yang dapat diuji.
Adapun jika kamu menuliskan tujuan berupa gini, contohnya gini ya. Apakah tanaman yang terkena cahaya matahari langsung akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan dengan tidak terkena cahaya matahari? Nah, itu adalah contoh tujuan percobaan ya. Tujuan percobaan. Nah, kayak gini kan. Ini kan lebih cerah nih. Kenapa kalau layu dia nggak cerah warnanya gitu kan? Lanjut. Yang ketiga, menuliskan hipotesis atau dugaan. Berarti dugaan tuh sama dengan jawaban sementara ya. Jawaban sementara. Nah, di mana hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Misalnya, ketika kamu menjadi detektif yang mengamati tempat kejadian perkara pencurian, kamu mendapati tidak ada pintu atau jendela yang rusak dan tidak ada barang yang terjatuh, maka muncul dugaan bahwa pencurian dilakukan oleh orang yang sudah mengenal keluarga tersebut dan mengetahui keadaan di rumah itu. Nah, itu adalah namanya hipotesis. Jadi dugaan sementara kalian. Misalnya gini, kalian lihat tas temennya kebuka gitu kan. Terus ternyata HP-nya hilang gitu pas upacara. Nah, pasti kalian menduga kan, oh berarti ini yang mencuri bisa jadi teman yang ada di kelas atau teman yang tidak melaksanakan upacara gitu ya. Oke? Nah, ini contohnya. Ini contohnya misalnya ketika apa nih? Mendung gitu ya. Ketika mendung, apa yang kamu amati? Apakah kamu menduga sesuatu akan terjadi? Ya, pasti kan? Nah, kalau kita melihat cuaca mendung, pasti dugaannya apa? Ya, berarti dugaannya adalah akan turun hujan ya. Turun hujan gitu. Nah, itu namanya dugaan ini namanya adalah hipotesis. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Lanjut. Menulis hipotesis atau dugaan. Nah, cara menulisnya di sini kita lihat. Amati gambar di bawah ini. Jika kamu akan melakukan penyelidikan, apakah tujuan percobaan dan hipotesisnya berdasarkan pengamatanmu? Dan ingatlah bahwa hipotesis didukung oleh alasan yang ilmiah. Nah, misalnya gini. Tanaman bunga Agnes, tanaman bunga Ida, pupuk. Ini tidak dikasih pupuk gitu ya. Nah, berarti misalnya berarti hipotesisnya ya. Hipotesisnya adalah tanaman yang diberi pupuk itu lebih cepat tumbuh daripada yang tidak diberi pupuk. Nah, itu alasannya logis gitu ya. Oke? Kita lanjut. Yang keempat. Variabel-variabel. Nah, di mana variabel itu nanti ada 3 jenis ya. Ada nanti namanya variabel bebas. Nih, variabel bebas ya. Kemudian ada variabel terikat dan variabel kontrol. Nah, kita lihat di sini dulu ya. Variabel adalah faktor atau kondisi unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Nah, penjelasannya. Dalam penyelidikan atau percobaan, kita akan mengubah-ubah. Nah, kalau kita akan mengubah-ubah suatu faktor, itu yang akan diuji itu namanya variabel bebas. Kemudian, kita mengamati atau mengukur apa yang terjadi karena perubahan itu. Berarti, mengukur apa yang terjadi karena perubahan itu. Itu namanya adalah variabel terikat. Serta faktor-faktor yang tetap itu disebut dengan variabel kontrol. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat contohnya ya. Contoh cara menentukan variabel-variabel. Nah, Ketut akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek paling cepat.
untuk berjalan ke rumahnya ke sekolah. Misal ada 3 jalur yang berbeda yang akan ia coba. Suatu hari, ia mencoba satu jalur. Ia mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah pada tiap jalur tersebut. Berarti tiap jalur ya. Karena Ketut hanya ingin mencari tahu jalur yang tercepat, maka ia sendiri yang akan berjalan menempuh setiap jalur tersebut. Nah, cara menentukan variabelnya. Variabel bebasnya adalah yang berubah-ubah ya. Nah, berarti yang berubah-ubah kan jalur. Ya kan? Nah, kemudian variabel terikatnya adalah waktu hasilnya kan, akibat dari perubahan variabel bebas gitu. Sedangkan variabel kontrolnya adalah kecepatan langkah dari Ketut sendiri. Oke, berjalan nih kan. Nah, itu adalah contoh dari cara menentukan variabel-variabel masing-masing suatu penelitian gitu ya. Kita lanjut. Nah, jadi dapat kita simpulkan urutan langkah-langkah yang tersebut itu dinamakan dengan prosedur percobaan ya, yang dimana dari observasi, hipotesis, rancangan, eksperimen data, sampai kesimpulan ya, sampai kita dapat di akhirnya itu adalah kesimpulan dari penelitian kita, baru prosedur percobaan kita dikatakan lengkap. Next. Nah, sekarang kita akan membahas uji kemampuan. Nah, di sini soal nomor 1, manakah yang merupakan tujuan, kita jawab nomor 1 dulu ya. Manakah yang merupakan tujuan percobaan yang dapat diselidiki? Nah, yang dapat diselidiki itu adalah bagian yang B ya. Kelelawar suka berkumpul di tempat yang gelap daripada tempat yang terang. Nah, ini bisa kita bisa kita lakukan penelitian ya. Kemudian yang D, senar yang tipis memiliki suara yang lebih melengking. Nah, ini bisa dilakukan penelitian. Sedangkan untuk yang A dan C, mobil berwarna putih lebih bagus daripada. Nah, ini opini aja ya. Opini aja, jadi nggak bisa diukur gitu kan. Kan relatif ya. Ada yang orang bilang yang putih yang bagus, ada yang bilang yang hitam gitu. Jadi nggak bisa dikatakan sebagai tujuan percobaan. Kemudian musik dangdut lebih baik. Nah, ini opini. Itu kan kesukaan masing-masing ya. Nah, yang E, manusia saat ini lebih tinggi daripada manusia purba. Nah, manusia purba itu jumlah fosilnya nggak ada kan? Fosilnya tidak ada. Jadi gimana cara kita melakukan penelitiannya gitu. Ya, jadi yang masuk akal itu sebagai tujuan percobaan adalah yang B dan yang D. Oke, kita lanjut nomor 2. Dalam suatu percobaan yang bertujuan untuk menyelidiki apakah banyak pupuk yang ditanam ditambahkan mempengaruhi pertumbuhan tanaman menjadi lebih besar, tentukan variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya di sini adalah banyak pupuk ya. Nah, banyak pupuk yang diberikan. Nah, variabel terikatnya itu adalah variabel terikatnya itu adalah hasil dari pemberian pupuk kan. Berarti variabel terikatnya itu adalah tinggi dari tinggi atau besar ya, tinggi dari tanaman ya. Tinggi dari tanaman. Oke. Yang C, variabel-variabel kontrol dalam percobaan ini. Nah, yang menjadi variabel kontrol di sini adalah jenis tanah, kemudian penempatan di bawah matahari, ya, penempatan di bawah matahari, ya, kemudian jumlah air juga bisa ya, jumlah air. Oke, yang D, hipotesis dari percobaan ini yang menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah. Nah, berarti hipotesisnya adalah yaitu ini ya. Jadi hipotesisnya berarti semakin
semakin banyak pupuk yang ditambahkan, berarti ini hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Berarti ditambahkan, berarti lebih cepat tanaman tersebut, maka lebih cepat tanaman tersebut menjadi lebih besar. Nah, jadi itulah kira-kira ya jawaban dari uji kemampuan bagian yang C. Oke? Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.